Ketika melihat terong, aku selalu teringat pada sesuatu yang membuatku merinding. Tanpa berpikir panjang, aku langsung masuk ke kamar mandi. Namun ternyata, kebiasaanku ini dilihat oleh majikan yang mengawasi setiap hari. Kebiasaan berukaku ini akhirnya ketahuan. Terong yang aku bawa tertinggal di kamar mandi. Namaku Ayu. Usia memang tak lagi muda, tapi tubuhku masih terjaga. Tak sedikit lelaki yang diam-diam melirik ketika aku membawa belanjaan di pasar. Aku pembantu rumah tangga. Sudah 3 bulan aku bekerja di rumah besar itu. Rumah milik Tuan Raditya. Duda 39 tahun yang lebih sering menyendiri. Rumah itu tenang. Terlalu tenang, sampai terasa ganjil. Hari pertama aku datang, langit mendung seperti memberi isyarat. Tapi langkahku mantap. Aku butuh pekerjaan. Dan rumah itu terlihat bersih, rapi, bahkan terlalu sempurna. Tak ada anak-anak, tak ada istri. Hanya Tuan Radit, seorang pria tinggi, berwajah dingin. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit berpaling. Dia jarang bicara. Tapi setiap kali aku melewati lorong, aku bisa rasakan matanya memperhatikanku dari balik kaca jendela. Seperti mengintip, seperti mengamati. Aku berpura-pura tak peduli. Tapi jujur saja, ada getaran aneh di tubuhku. Saat aku menyajikan teh ke ruang kerjanya, tangannya nyaris menyentuhku. Saat mengambil cangkir hangat, kuat, dan tegas, aku sempat gugup. Meski senyumku tetap tenang. Dalam hati, aku bertanya, lelaki seperti dia, kesepian seperti itu, tidak pernah butuh belayan. Malam hari, aku menyapu halaman belakang. Lampu taman remang-remang. Angin membawa bau melati, dan tiba-tiba, ku dengar suara langkah, lembut, tapi pasti. Tuan Radit berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan rumah warna abu-abu, dan mata itu membuatku lemah sesaat. Ayu, katanya pelan, sudah makan malam? Aku gelagapan. Belum Tuan, saya masih. Makanlah, jangan kerja terus. Rumah ini kadang menyedihkan kalau sepi. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi kata-katanya seperti lirih kesepian yang terlalu dalam. Malam itu, aku makan sendiri di dapur. Tapi aku tahu dia masih duduk di ruang tamu, mendengarkan suara sendokku menyentuh piring. Entah kenapa, hatiku berdebar. Besok paginya, aku sedang menyiram tanaman saat kulihat seorang wanita cantik berdiri di depan pagar. Wajahnya tegas, tubuh ramping, memakai blazer ketat. Ia masuk tanpa permisi, langsung menuju ruang tamu, mencium pipi Tuan Radit dengan sikap yang terlalu akrab. Aku berpura-pura tak melihat, tapi dadaku seperti dicekik. Apakah itu istrinya, atau hanya teman? Hari itu, aku bekerja dengan pikiran berantakan, tapi kupendam dalam diam. Aku hanya pembantu, tak punya hak mencemburui siapapun. Tapi malamnya, saat aku membersihkan kamar mandi atas, aku menemukan selembar scarf wanita tergantung di dalam. Dan banyak parfum mawar segar yang masih terasa seperti sengaja ditinggal. Hujan turun sejak pagi. Rumah itu semakin sepi, seolah ingin membuatku lupa bahwa aku tidak sendirian di sana. Tuan Radit belum keluar kamar, tapi aku tahu dia terjaga. Aku bisa mendengar langkahnya mondar-mandir di lantai atas. Pelan tapi resah, aku menyetrika di ruang tengah, mengenakan daster batik yang mulai memeluk tubuhku karena lembab. Listrik sempat padam sebentar, dan aroma kain basah bercampur wangi setrika panas membuat pikiranku melayang entah kemana. Saat aku menunduk, membetulkan lipatan lengan kemeja putih milik Tuan Radit, aku tak sadar dia berdiri di belakangku. Lengan kirinya sedikit robek, mungkin tersangkut di rak buku, katanya. Aku terkejut, setrika nyaris jatuh dari tanganku. Maaf, Tuan, saya tidak dengar tadi datang. Memang saya sengaja diam. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Nafasnya dekat, terlalu dekat. Saat aku menoleh perlahan, wajah kami hanya terpaut beberapa jengkal.
Matanya menatap wajahku, bibirnya bergerak pelan. Ayu, kamu sudah berapa lama tinggal sendiri? Ak menelan ludah. Pertanyaan yang sederhana, tapi nadanya membuat lututku gemetar. Sejak suami saya meninggal, 7 tahun lalu. Dia menatap lama sekali. Lalu tangannya menyentuh lengan bajuku, sangat pelan. Seperti ingin memastikan aku nyata. Aku juga sendiri sejak lama. Tapi kadang sendiri itu menyesakkan. Aku mencoba tersenyum. Meski dada rasanya terbuka tanpa perisai. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia menjauh, mengangkatnya sambil berjalan ke arah ruang kerja. Suaranya berubah dingin. Formal, tapi satu kalimat sempat ku dengar. Tolong bilang ke Nadine, jangan datang malam ini. Nadine, nama yang tertinggal bersama scarf di kamar mandi itu. Sore harinya, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi hatiku kacau. Kata-kata Tuan Radit mengalir terus di kepala. Sentuhannya, tatapannya, napasnya di leherku. Apakah aku berkhel? Saat aku meletakkan piring di meja makan, dia muncul dari balik tirai. Kaos putihnya basah karena gerimis. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk, makan dengan tenang. Tapi setiap gerakanku di dapur, seolah tak luput dari matanya. Ayu, katanya setelah meneguk air, kamu masak seperti istri sendiri. Aku menoleh, gugup. Maaf tuan, saya hanya, itu pujian. Kami saling pandang. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Lalu dia berdiri, meninggalkan meja. Tapi saat melewatiku, dia membisik. Kalau rumah ini terasa seperti rumah, itu karena kamu. Sudah 5 hari aku menyimpan rahasia kecilku sendiri. Setiap pagi, aku mengambil beberapa sayuran dari dapur, memasukkannya ke baskom dan diam-diam membawanya ke kamar mandi belakang. Aku tahu betapa anehnya kedengarannya. Tapi ada alasan yang sangat sederhana. Wastafel dapur rusak. Airnya hanya menetes seperti embun malas di pagi hari. Aku sudah bilang 2 kali ke Tuan Radit, tapi sepertinya dia terlalu sibuk dengan dunia dalam kepalanya. Aku tak ingin cerewet, tak ingin membuatku tampak rewel. Jadi, aku cuci sayur termasuk terong di kamar mandi. Kamar mandi belakang sepi, hangat, dengan cahaya matahari menembus kaca buramnya. Di sanalah aku mencuci, dengan sabun organik yang biasa kupakai untuk cuci tangan. Airnya bersih dan mengalir lancar. Ku peluk tiap sayuran dengan telaten, membasuhnya seperti bayi. Dan terong-terong ungu itu, kupilih sendiri dari pasar besar, padat, mengkilap. Tapi aku tak tahu. Sejak 2 hari terakhir, ada sepasang mata yang diam-diam mengawasi. Sore itu, aku sedang memotong bawang di dapur. Saat Tuan Radit masuk begitu saja, bajunya setengah terbuka, rambutnya sedikit basah. Mungkin baru mandi. Tapi ada yang lain dari tatapannya hari ini. Seolah ada pertanyaan yang dipendam terlalu lama. Ayu, katanya, perlahan. Ya tuan, kamu sering bawa terong ke kamar mandi ya? Tanganku berhenti. Pisau nyaris menjatuhkan irisan bawang yang baru ku genggam. Aku menoleh pelan. Matanya tak berkedip. Ada apa dengan itu tuan? Dia menatapku tajam. Tapi dengan nada yang nyaris penuh tuduhan terselubung. Aku hanya heran. Maksudku, kenapa tak dicuci di dapur saja? Apa Ada maksud lain? Detik itu aku sadar, dia curiga, dan pikirannya kemana-mana. Dada ini mendadak panas bukan marah, tapi malu. Begitu rupanya cara dia memandangku, begitu rendah. Aku tersenyum tenang, tapi ada getir di dalam dada. Tuan lupa ya, keran wastafel dapur sudah saya bilang 2 kali. Rusak, airnya mampet, saya butuh air mengalir untuk cuci bersih. Di kamar mandi, airnya lancar. Itu saja tuan. Dia terdiam. Wajahnya seolah dihantam kenyataan. Aku lanjut memotong bawang tanpa melihatnya. Tapi ku tahu dia berdiri di sana. Dengan rasa bersalah, menumpuk di balik diamnya. Maaf Ayu, katanya akhirnya. Pikiranku kotor. Aku tak seharusnya menuduh atau membayangkan hal-hal yang tidak pantas. Aku menoleh. Tak masalah tuan. Manusia memang mudah mengira yang bukan-bukan, said Kesepian. Kalimatku menembus udara.
Suasana mendadak hening. Dia menatapku tapi kali ini bukan dengan curiga, melainkan dengan kekaguman yang tak ia sembunyikan lagi. Aku akan betulkan keran itu besok, katanya sambil berlalu. Tapi saat dia hampir sampai di pintu, dia menoleh dan berkata pelan, "Terong itu kelihatan indah di tanganmu, Ayu. Maafkan aku karena sempat salah paham. Tapi jujur, aku tak pernah bisa berhenti membayangkan." Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum. Karena dalam hati, aku tahu, meski ada salah paham, ada getaran jujur yang akhirnya mulai tumbuh di antara kami. Malam itu pintu depan diketuk keras. Dan suara perempuan dari baliknya menusuk masuk ke dalam tulangku. "Radit, ini aku, Nadine." Aku berdiri di sudut dapur. Jantungku mendadak mengencang. Nama itu bukan asing. Aku pernah mendengarnya. Ketika Tuan Radit bicara di telepon dengan suara yang ia kira tak terdengar. Nadine, wanita berparfum mawar yang meninggalkan scarf di kamar mandi atas. Wanita yang tak pernah muncul, tapi jejaknya terasa di mana-mana. Tuan Radit tampak enggan membukakan pintu. Tapi akhirnya, ia tetap melangkah ke depan. "Nadine, sudah malam begini. Aku butuh bicara. 5 menit saja." Suaranya manja, halus, tapi penuh kuasa. Seperti wanita yang tahu betul bagaimana caranya mengendalikan seorang pria. Aku bersembunyi setengah badan di balik dinding. Tak ingin terlihat, tapi tak bisa berhenti mendengarkan. Di ruang tamu Nadine duduk dengan anggun. Tubuhnya tinggi, kulitnya cerah, pakaiannya mahal, bibirnya merah, suaranya lemah lembut, tapi mengandung racun yang hanya bisa dirasakan oleh sesama perempuan. "Aku tahu kamu mencoba melupakan Radit," katanya. "Tapi hubungan kita tidak bisa selesai begitu saja. Kita sudah selesai sejak 2 tahun lalu, Nadine. Tapi kamu belum pernah mencintai lagi. Itu artinya, hatimu belum benar-benar tertutup untukku." Diam. Hening yang panjang. Lalu suara Nadine lagi, sedikit berbisik. "Kecuali kamu sudah mulai jatuh cinta pada pembantumu yang manis itu." Aku menahan napas. Tuan Radit tertawa. Getir. "Ayu." Tapi dia berhenti. Tak melanjutkan. Karena dia tahu, aku bukan cuma puluh. Dan Nadine tahu juga. Beberapa menit kemudian, aku masuk ke dapur lagi. Pura-pura tak tahu apa-apa, tapi hatiku panas. Marah, cemburu, entah kenapa. Aku tak bisa menerima wanita itu duduk di sofa yang tiap hari ku bersihkan, menyentuh cangkir yang biasa ku gunakan untuk menyajikan kopi, menyebut namaku, seolah aku hanya bayangan tak penting. Malam itu, aku tak tidur nyenyak. Di kamarku yang kecil, aku memeluk tubuh sendiri. Takut pada perasaan yang tumbuh dalam diam. Karena aku tahu, aku mulai menginginkan lebih dari sekadar menyapu lantai dan menanak nasi. Aku ingin dimiliki, tapi bukan diam-diam. Pagi berikutnya, aku menyeduh teh untuk Tuan Radit. Saat kuberikan, dia mengambilnya perlahan, tapi tak langsung menyesap. "Ayu, soal tadi malam," aku menunduk. "Itu bukan urusan saya, Tuan." Dia mendekat, tangannya menyentuh pergelangan tanganku dengan lembut, tapi dalam. "Ayu, kamu bukan sekadar pembantu di rumah ini. Kamu membawa rasa yang hilang." Hatiku bergetar. Tapi sebelum sempat ku jawab, dia menambahkan, "Tapi aku butuh waktu." Nadine adalah masa lalu yang belum selesai sepenuhnya. Aku menatap matanya dalam, lelah. "Jujur, kalau begitu, selesaikan dia dulu, Tuan. Baru bicara soal rasa." Lalu aku tinggalkan dia, berdiri sendiri di dapur yang sunyi. Tapi, sebelum aku melangkah jauh, aku mendengar bisikannya. "Jangan pergi terlalu jauh, Ayu. Aku butuh kamu di sini." Sudah 3 hari sejak kedatangan Nadine, rumah ini jadi berbeda. Lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Seperti ada sisa parfum yang menggantung di udara, aroma perempuan lain. Aroma yang membuatku merasa asing di tempat yang selama ini kupeluk sebagai rumah. Tuan Radit lebih sering menyendiri. Tak banyak bicara, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dia katakan. Seperti luka yang belum sembuh, tapi tak tahu caranya menangis. Sore itu, hujan turun pelan. Aku menyapu teras.
saat mendengar suara benturan dari dalam rumah. Seperti benda berat jatuh, aku berlari ke dalam, dan kulihat dia. Tuan Radit terduduk di lantai dapur, memegangi lengan kirinya yang berdarah. Pisau, yang biasa kupakai untuk memotong ayam terpeleset dari tangannya, saat dia mencoba membereskan rak sendirian. Astaga, Tuan, aku berlutut. Tanpa pikir panjang, kutarik kain dari pinggangku, kutekan lukanya, darah mengalir panas, menyentuh jemariku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat dia begitu rapuh, begitu manusiawi. Dia meringis, aku. Tak sengaja, bodoh sekali. Jangan banyak bicara, diam saja. Suaraku gemetar. Tanganku tak berhenti merawatnya, meski napasku berkejaran. Lengan itu, lengan yang sering kutatap diam-diam, kini ada dalam pelukanku. Tapi bukan dengan hasrat, dengan cemas. Beberapa menit kemudian, aku membalut lukanya dengan kain bersih. Dia duduk di kursi makan, diam. Aku jongkok di depannya, masih menggenggam pergelangan tangannya. Terima kasih Ayu, aku menatapnya. Lalu tanpa sadar, kubisikkan, apa Nadine, pernah tahu kamu seperti ini? Rapuh? Sendiri? Dia terdiam lama, lalu menggeleng. Aku tak pernah membuka diriku, Ayu. Bukan pada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, kamu membuatku ingin terlihat lemah. Aku tersenyum getir. Mungkin karena saya tak menghakimi, Tuan. Lalu dia menyentuh pipiku. Dan aku tak menghindar. Tangannya hangat, lembut, seolah luka yang tadi mengalirkan darah, kini mengalirkan sesuatu yang lain ke dalam diriku. Rasa, kalau waktu berhenti sekarang, bisiknya. Aku tak keberatan, tapi waktu tak pernah berhenti. Karena saat itu juga, ponselnya bergetar. Nadine. Namanya tertera jelas di layar. Beberapa jam kemudian, aku menatap bayanganku sendiri di cermin kamar. Tubuhku, yang selama ini kupakai untuk mengurus rumah, menyapu lantai, mencuci pakaian, tiba-tiba terasa seperti tubuh seorang perempuan. Perempuan yang diinginkan, tapi juga masih diragukan. Kupeluk diriku sendiri, lalu berbisik dalam hati, kalau cinta ini salah, kenapa rasanya begitu menyembuhkan? Sejak kejadian itu, sejak tanganku menyentuh lukanya, dan tatapannya menyentuh sesuatu yang lebih dalam diriku, aku tahu, aku sudah bukan lagi pembantu biasa di rumah ini. Tapi aku juga tahu, belum waktunya untuk merasa menang. Karena bayang-bayang Nadine masih menggantung di setiap sudut. Parfum mahal yang masih tertinggal di ruang tamu. Cangkir kopinya yang belum kucuci. Dan nama itu masih sering muncul di layar ponsel Tuan Radit. Tiap malam, pagi itu, aku menyapu ruang kerja Radit saat menemukan sesuatu. Sebuah map coklat lusuh tersembunyi di balik rak buku. Iseng atau entah karena rasa cemburu yang menyamar, jadi keberanian aku membukanya. Di dalamnya ada foto Nadine bersama seorang pria tua dan seorang anak laki-laki kecil. Mereka berdiri di depan rumah sakit. Di belakang foto itu tertulis Rumah Sakit Jiwa Harapan Budi 2018. Jantungku berdetak tak karuan. Siapa pria tua itu? Dan kenapa rumah sakit jiwa? Lalu aku membaca dokumen-dokumen di dalam map. Ada diagnosis, ada surat pengantar psikiater. Semuanya mengarah pada satu nama, Nadine Astari. Malamnya, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi pikiranku tak berhenti menebak-nebak. Akhirnya, setelah makan, aku memberanikan diri duduk di meja seberang Tuan Radit. Kami hanya berdua. Tuan, bisikku pelan. Boleh saya bertanya, siapa sebenarnya Nadine? Dia mendongak, lalu menyandarkan tubuhnya. Wajahnya tampak lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena kenangan. Nadine adalah cinta pertamaku. Kami hampir menikah 5 tahun lalu. Aku menunduk, tapi tetap mendengarkan. Tapi tak ada yang tahu bahwa Nadine punya sisi gelap. Ia mengalami gangguan bipolar. Saat manik, ia sangat mencintaiku. Tapi saat depresif, ia seperti orang asing. Pernah suatu malam, ia mengancam menyakiti dirinya. Dan aku, apa dia pernah berobat?
Iya, tapi saat ia mulai membaik, dia malah menolak pengobatan. Dia pergi, lalu kembali lagi sesukanya. Aku tak pernah benar-benar bisa melepaskan. Sampai akhirnya, aku berhenti mencoba. Aku terdiam, lalu bertanya dengan suara nyaris bergetar. Dan sekarang, apa Tuan masih mencintainya? Ia menatapku. Lama. Dalam. Aku tak tahu. Yang ku tahu, saat kamu ada di rumah ini, aku merasa hidupku tenang. Tapi dengan Nadine, selalu ada badai. Aku menunduk, menahan senyum getir, tapi juga sedikit harap. Beberapa hari kemudian, Nadine datang lagi. Tapi kali ini, dia tak mengetuk pintu. Dia langsung masuk, dengan wajah cantik yang marah. Apa kau membuka dokumen itu, Ayu? Aku, nafasku tercekat. Kau pikir aku gila? Hah? Jangan kira hanya karena kau punya dada dan tangan lembut, kau bisa menggantikan aku di hidupnya. Aku mencoba tetap tenang. Tapi Nadine melangkah mendekat, nyaris menamparku. Sebelum Tuan Radit datang dan menghentikannya. Nadine? Cukup, ini rumahku. Dan Ayu dia bukan siapa-siapa. Tapi dia juga bukan mainanmu. Nadine menatapku dengan pandangan seperti para, lalu berkata pelan, aku akan kembali. Dan saat aku kembali, aku pastikan kamu menyesal pernah ikut campur. Lalu dia pergi, meninggalkan aroma mawar yang pahit di udara. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tahu, semuanya belum selesai. Tapi aku juga tahu satu hal. Perempuan seperti Nadine tak pernah kembali hanya untuk bicara. Dia akan kembali untuk menghancurkan. Aku tahu, cinta bukan soal siapa yang duluan datang, tapi siapa yang bertahan. Namun ketika masa lalu datang dengan segala caranya wangi, kenangan, luka, dan ancaman apa aku cukup kuat untuk tetap berdiri. Hari itu Nadine kembali, tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan senyum tenang yang justru jauh lebih menakutkan. Dia duduk di ruang tamu seperti pemilik rumah. Mau teh? Ayu, tanyanya padaku, seolah aku tamu di dapurku sendiri. Aku hanya menunduk sopan. Tuan Radit berdiri di ambang pintu. Jelas tak nyaman, tapi tak juga mengusirnya. Aku hanya mau mengembalikan ini, kata Nadine, menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, sebuah cincin pernikahan. Aku temukan di laci apartemenku. Mungkin ini milikmu yang tertinggal. Radit menerimanya tanpa bicara. Tapi, aku bisa melihat wajahnya sedikit pias. Nadine menatapku. Kamu tahu, Ayu, pria yang mencintai dua perempuan sebenarnya hanya mencintai satu. Dan yang satunya hanya pelarian. Aku tersenyum kecil, lalu membalas dengan suara lembut. Kalau memang hanya pelarian, kenapa kamu merasa perlu kembali? Matanya menyipit, tapi dia tidak menjawab. Malamnya, setelah Nadine pergi, hujan turun perlahan. Aku memberanikan diri mendekat ke kamar Tuan Radit. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang juga terluka karena diamnya. Saat kubuka pintu, dia duduk di tepi ranjang, memegang cincin itu. Ayo, katanya pelan. Aku bingung. Aku tahu, aku lelah mencintai yang tak bisa mencintaiku dengan utuh. Tapi aku juga takut mencintai yang tulus, karena aku takut melukai dia. Aku duduk di sampingnya. Tuan, saya tidak butuh jawaban malam ini. Saya hanya ingin satu hal. Apa itu? Tolong, jangan buat saya merasa bodoh karena mencintai Tuan dengan jujur. Dia menatapku. Perlahan, tangannya menyentuh wajahku. Maafkan aku. Lalu, bibirnya menyentuh keningku. Lembut, dalam, tapi penuh ragu. Aku memejamkan mata. Tubuhku menghangat. Tapi bukan karena nafsu. Karena kedekatan yang selama ini hanya hidup di angan. Namun di luar kamar, seseorang memotret dari jendela. Kilatan, kecil, cepat. Diam-diam Nadine. Dengan senyum tipis dan rencana yang tak pernah sederhana. Esok paginya, Tuan Radit menerima sebuah pesan. Isinya hanya satu foto. Aku dan dirinya. Di kamar, berdua. Tertulis di bawahnya, kau jatuh pada perempuan itu. Aku juga bisa jatuh pada kehancuranmu. Radit memanggilku. Matanya merah. Ayu,
Mulai sekarang, jangan pernah sendiri di rumah ini. Aku takut dia bisa melakukan hal-hal yang tak kita duga. Aku mengangguk pelan. Tapi di dalam dada, aku mulai merasa cinta ini bukan lagi sekadar rasa. Ini medan perang. Dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Cinta bisa datang lewat sentuhan. Tapi bisa juga lewat luka yang tak pernah benar-benar kering. Aku pikir, aku siap untuk semua bentuk cinta, tapi ternyata yang paling menyakitkan adalah saat kejujuran disalahpahami. Dan semua itu dimulai dari sebuah terong. Pagi itu, Tuan Radit berdiri di ambang kamar mandi. Wajahnya kusut. Pandangannya penuh curiga. Di tanganku terong ungu yang masih segar, basah oleh air. Ayu, kenapa kamu sering bawa terong ke kamar mandi? Aku terdiam. Hening panjang merayap di antara kami. Matanya mencari-cari makna yang tak aku ucapkan. Dan aku tahu, dia sedang membayangkan sesuatu yang entahlah. Lelaki kadang cepat berpikir yang bukan-bukan. Apa kamu melakukan sesuatu yang... Aku tertawa pelan. Sedikit getir. Lihat wastafel dapur itu, Tuan. Masih rusak sejak minggu lalu. Saya sudah beberapa kali bilang, tapi Tuan terlalu sibuk berpikir tentang Nadine. Dia menunduk, menatap keran yang memang belum mengeluarkan air sejak lama. Jadi, kamu cuci semua sayuran di kamar mandi? Aku mengangguk. Iya, termasuk terong. Diam. Lalu tawa kecilnya pecah. Ringan, malu, tapi jujur. Astaga Ayu, aku benar-benar bodoh. Aku menggeleng sambil tersenyum. Bukan bodoh, Tuan. Hanya terlalu sering menilai dari yang kelihatan. Sama seperti saat Tuan menilai saya dulu. Ayai, memandangku dalam, lama. Seolah ingin masuk ke dalam mataku dan membaca seluruh isi hatiku. Beberapa hari kemudian, rumah menjadi tenang lagi. Nadine menghilang. Mungkin lelah dengan permainan yang ia ciptakan sendiri. Atau mungkin Astres karena sebuah pesan dariku yang kutulis tangan dan kirim lewat kurir. Nadine, jika kamu mencintainya, lepaskan dia. Karena tak ada cinta sejati yang memaksa. Aku bukan ingin menggantikanmu. Aku hanya ingin jadi perempuan yang mencintainya. Tanpa luka, tak ada balasan. Tapi sejak itu, tak pernah ada lagi ancaman. Tak ada foto. Tak ada kata-kata menusuk. Hanya keheningan yang akhirnya terasa hangat. Suatu malam, Tuan Radit menyalakan lilin kecil di ruang makan. Bukan mewah, tapi hangat. Aku datang membawa 2 piring sederhana, tumis buncis, dan balado terong yang aku cuci sendiri di kamar mandi. Seperti biasa, dia tertawa saat melihatnya. Terong lagi? Aku tersenyum. Sekarang dicuci di ember khusus, di teras, aman. Kami makan dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung. Diam yang nyaman, yang hanya dimiliki 2 hati, yang tak perlu lagi banyak kata. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Cincin, bukan yang pernah ia simpan dari masa lalu. Tapi yang buru sederhana. Tanpa kilau. Tapi, penuh makna. Aku tak tahu apakah kamu mau. Tapi kalau kamu bersedia, Ayu, aku ingin kamu tetap di rumah ini. Tapi bukan lagi sebagai pembantu. Aku menatapnya. Mata kami bertemu dalam tenang. Air mataku nyaris jatuh. Tapi ku tahan. Sebagai apa, Tuan? Dia menggenggam tanganku. Hangat. Dalam, sebagai perempuan yang selalu membuatku pulang. Cinta tak selalu datang dari tempat mewah. Kadang dari dapur. Dari sisa sabun di ujung jari. Dari kain lap yang basah. Dan dari terong yang dicuci dengan sabar. Tanpa pernah dimengerti, aku bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, aku punya tempat di hati seseorang. Dan itu cukup.